Kami sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengecek persiapan program makan bergizi gratis. Ini tanggapannya luar biasa sekali. Dan yang paling mendukung, paling mensupport program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya. Jadi begini, soal anggaran per makanan apalagi, ini tidak bisa dipukul rata. Sekali lagi nggak bisa dipukul rata. Ya, jadi yang dimaksud dengan 10.000 per makanan per hari per anak itu adalah anggaran rata-rata. Tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 itu bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Ya tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah 10.000 itu sebagai fondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya itu 10.000. Adanya makan siang bergizi ini kan membuka peluang. Oke. Istilah saya itu kenapa saya mapping desa itu. Misalkan kita buat nanti desa lele, desa A. Oke. Desa B, desa tomat. Sentra gitu ya. Desa C, desa melon. Desa C, desa D, desa ayam petelur. Itu kan ratusan triliun kan nanti putaran ekonominya. Dan Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video, tentunya dari informasi politik tanah air. Kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya, yang pertama dari Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, Gibran Raka Buming Raka, di mana beliau menyampaikan bahwa program kerja Prabowo dan juga Gibran terkait dengan makan siang gratis itu sangat antusias atau sangat diterima oleh para ibu-ibu. Menurutnya program kerja yang satu ini untuk ibu-ibu atau kaum perempuan, mereka sangat-sangat menerima program kerja tersebut. Hal ini ia tekankan ulang-ulang karena mengingat baru-baru ini Megawati Soekarno Putri memberikan nyinyiran atau sindiran terhadap program kerja makan siang gratis dengan anggaran 10.000 per anak per hari. Menurut Megawati Soekarno Putri, ya Pak Prabowo harusnya hitung ulang karena dengan 10.000 itu tidak akan mencukupi kebutuhan makan siang gratis tersebut. Apalagi ia mengatakan bahwa ia sebagai seorang ibu dan terbiasa dengan masak itu adalah angka yang kecil. Tapi banyak pihak mengungkapkan bahwa mungkin Megawati yang keliru dalam perhitungan. 10.000 per anak per hari memang kecil kalau itu hanya untuk 1-2 anak. Tetapi budget yang sama itu akan terasa besar karena ketika sekali masak untuk sekian ratus atau bahkan ribuan anak. Sehingga pihak vendor tidak mungkin rugi dalam hal ini. Dan bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan daerah tertentu 10.000 sudah cukup sekali untuk makan siang gratis tersebut. Sehingga di dalam video ini kita akan menyaksikan selain dari Pak Gibran, kita juga akan mendengarkan dari beberapa tokoh yang memberikan komentar yang sama, yaitu ada dari Gubernur Jawa Barat terpilih saat ini, Kang Deddy Mulyadi, ada juga dari Cak Imin, dan juga beberapa tokoh politik lainnya, serta beberapa respon atau tanggapan dari para netizen terkait hal ini. Sehingga kalau kita tinjau atau kita lihat, apakah ini berupa koreksi dari Megawati terhadap perhitungan anggaran ini, ataukah memang ini hanyalah sebuah nyinyiran dari Megawati Soekarno Putri terhadap program kerja Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pertama, yaitu datangnya dari Pak Gibran yang menyampaikan program kerja terkait makan siang gratis sangat diterima oleh ibu-ibu. Ibu-ibu sangat antusias menerima program kerja ini, tetapi mungkin untuk Ibu Megawati kurang simpati terhadap hal ini. Baik, mari kita saksikan video-videonya.
Kami sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengecek persiapan program makan bergizi gratis. Ini tanggapannya luar biasa sekali. Dan yang paling mendukung, paling mensupport program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya. Dan kemarin pada waktu pemberian DIPA oleh Pak Presiden, beliau menyampaikan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ini sangat strategis sekali, karena meningkatkan perputaran uang mencapai 8 miliar per desa per tahun. Ini luar biasa sekali program ini. Bahkan sebelum dilantik pun itu tiap hari orang-orang nanya, ini kapan Mas makan siang gratisnya? Belum dilantik. Tapi tahun depan insya Allah ini akan berjalan, dan saya mohon untuk para sahabat untuk ikut mengawal program ini. Jadi begini, soal anggaran per makanan apalagi, ini tidak bisa dipukul rata. Sekali lagi nggak bisa dipukul rata. Ya, jadi yang dimaksud dengan 10.000 per makanan per hari per anak itu adalah anggaran rata-rata. Kenapa? Karena tentu saja misalnya kita makan di Jakarta dengan kita makan di Jogja misalnya ya, dengan 10.000 kita dapatnya lain nih. Gitu. Dan untuk memastikan, tadi kan pertanyaan memastikan ya. Nah ini kan berbeda dengan ya, kita sama-sama tahu lah ada beberapa kawan media yang mencoba menguji uang 10.000 ini dapat apa, misalnya kayak gitu ya. Dan di lapangan misalnya tadi menggunakan 8, ternyata 10.000 minimalis betul ya. Ada yang ke rumah makan Padang 10.000 juga minimalis betul ya. Nah ini berbeda skema penghitungannya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ketika menguji dalam tanda kutip itu yang kawan-kawan bayangkan itu adalah harga nilai ekonomi untuk konsumsinya. Artinya apa? Kawan-kawan sudah membayarkan untung buat si pedagang warteg misalnya. Kawan-kawan sudah membantu membayarkan uang listrik untuk usaha pedagang warteg, sudah membayarkan uang kebersihan, sudah membayarkan pajak dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya. Gak hanya itu, kawan-kawan juga sudah membayarkan keuntungan untuk pengecer bahan baku, keuntungan untuk pedagang induk, baru kemudian keuntungan untuk petani, nelayan atau pekebun, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu adalah harga atau nilai ekonomi untuk konsumsinya. Nah sementara yang dimaksud dengan 10.000 tadi, ini adalah nilai produksi. Nah tadi saya sudah katakan bahwa dari sini ini langsung bahan bakunya dipasok oleh petani, pekebun, nelayan yang dimana itu mereka dari wilayah sini. Jadi berbeda ya. Dan makanan di sini juga diolah oleh warga lokal. Tadi saya mendengar informasi bahwa di Tanah Sereal ini satu unit pelayanan di sini ada 51 orang, termasuk di dalamnya seorang manajer, dan juga di dalamnya ada ahli gizi. Itu, dan 10.000 yang dimaksud ini memang di luar ongkos kayak menggaji ahli gizi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Ya tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah 10.000 itu sebagai fondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya itu 10.000. Nanti bisa melibatkan banyak pihak. Kalau baru pada level 4 sehat saja misalnya, yang selama ini diprioritaskan proteinnya kayak gitu. Nah, tentu badan gizi yang lebih tahu, tapi semua sampai 1 Januari ini simulasi. Kan adanya makan siang bergizi ini kan membuka peluang. Oke. Istilah saya itu kenapa saya mapping desa itu. Misalkan kita buat nanti desa lele, desa A. Oke. Desa B, desa tomat. Sentra gitu ya. Desa C, desa melon. Desa C, desa D, desa ayam petelur. Itu kan ratusan triliun kan nanti putaran ekonominya.
Dan sehari 1 triliun lebih makan siang bergizi. Nah itu maksud saya peluang gitu. Belum lagi kalau kita memang bagus kualitasnya bisa diekspor kan, bisa lumbung pangan dunia nih Indonesia. Nah pemerintah sudah siap sekarang, makanya saya kerjasama sama Menteri Pertanian, sama Menteri Kelautan untuk menopang perekonomian di desa. Itu sudah pasti, Bang, kalau supplier untuk makan siang bergizi itu emang bisa diambil dari desa-desa itu. Iya wajib. Bahan bakunya itu dari desa. Biar nanti desa itu nggak jadi penonton. Ini kan Bu Mega sempat mengkritik soal makan bergizi gratis, katanya dengan harga Rp10.000 itu tidak memenuhi. Tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 itu bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Kan gitu loh. Ini bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik. Karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Karena apa? Yang penting berasnya ada dan lauk pauknya 20.000 itu masih bisa makan dengan enak sebenarnya kalau di desa. Tergantung wilayah ya. Karena setiap wilayah kan harga berbeda. Di Jawa Barat kalau untuk 10.000 masih masuk, masih bisa digunakan dan apalagi dilakukan secara gotong royong. Misalnya begini, saya ini kan makan bergizi bagi anak sekolah itu bukan barang baru. Saya dulu jadi bupati itu meminta anak-anak sekolah itu untuk membawa makanan ke sekolah. Waktu itu dihilangkan budaya jajan dan diganti dengan makanan yang dimasakkan oleh ibunya di sekolah. Dan seminggu sekali waktu itu kita mensubsidi telur dan susu. Seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan hari Jumat. Artinya bahwa program makan bergizi ini akan menjadi program yang sangat paripurna manakala didukung oleh semua lapisan. Pertama didukung oleh orang tua, yang kedua didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha yang konsen bagi kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Dan yang paling utama adalah stimulus dari makan bergizi ini adalah anak-anak harus dihilangkan kebiasaan jajan makanan yang tidak bermutu. Ini yang penting. Karena ancaman bagi anak-anak Indonesia hari ini adalah mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bermutu, yang ya sebenarnya kan biaya pilkada sangat besar itu sangat tergantung pada kondisi wilayah dan tingkat kemampuan seseorang dicintai oleh masyarakat gitu. Intinya itu saja. Tetapi kalau melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh negara memang sangat besar. Kalau melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh negara. Itu kan saya lihat apa di jalan saya suruh berhenti. Kamu punya duit nggak? Tinggal goceng. Itu ada orang dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia? Gimana gua tahu? Di semalamnya gua tanya juga dijelasin. Apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo kalau denger ini tolong deh. Saya sudah tangkap. Emak-emak minta harga beras turun. Minta harga gula turun. Betul. Suruh dihitung lagi. Kalau hitungan saya, harga daging, harga telur, harga ayam bisa kita turunin dalam 100 hari pertama kita. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Loh ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Sorry ya. Oh, saya suruh ibu-ibu hitung.
Hitungan saya sekitar 84.000 rupiah per kilo. Udah untung kita. Profesor Bebe katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Itu uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Oke, Pak. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu kan saya bohong kepada rakyat, ya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengomentari soal program makan siang gratis dalam acara peluncuran buku karya pakar hukum senior Todung Mulya Lubis kemarin di Jakarta. Megawati mengatakan sangat setuju dengan program makan siang gratis itu, tapi mengkritik kenapa hanya 10.000 per anak. 10.000 per anak itu dapat apa di tengah kenaikan harga bahan makanan saat ini. Kira-kira begitulah kritikan Megawati sambil menyebut panggilan akrab Presiden Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Maaf saya kritik, kata Megawati. Tapi ya itu turun, lihat manusia Indonesia yang masih perlu. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 tuh. Iya, apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Lah iya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabainya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Lah orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah yo apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah. Kritikan Megawati dengan gaya khasnya itu, kalau yang biasa mendengarkan gaya Megawati berpidato, itu bukanlah kritikan tajam atau sekedar nyinyiran ibu-ibu rumah tangga biasa. Tapi itu justru menunjukkan rasa hormat dan keakraban seorang Megawati terhadap orang yang sedang dikritik atau nama orang yang lagi disebutnya, dalam hal ini Presiden Prabowo. Maksudnya ya mbok ditambahin gitu, jangan hanya 10.000 per anak, harusnya lebih dari 10.000 per anak. Kira-kira begitulah gayanya saja yang terlihat garang atau mungkin agak ketus. Panjang sekali sambutan atau keynote speaker Megawati untuk sebuah acara peluncuran buku. Ini sudah seperti podium acara resmi PDIP saat Megawati memberikan arahan, bukan lagi podium sebuah peluncuran buku. Bahkan buku itu sendiri tak lagi dibicarakan. Justru yang dibicarakan poin-poin lain yang disinggung dalam sambutan itu. Salah satunya soal program makan siang gratis yang hanya 10.000 per anak yang dikritik oleh Megawati itu. Kritikannya bukan tak setuju, tapi mbok ya ditambahin. Hari gini 10.000 dapat apa, begitulah. Memang 10.000 per anak kesannya sangat kecil, apalagi dibandingkan orang seperti Ibu Megawati yang biasa memasak. Dapat apa uang 10.000? Tapi jangan dibayangkan 10.000 itu per anak dibagikan satu persatu. Coba bayangkan kalau 10.000 per anak itu dikumpulkan untuk 50 orang anak misalnya. Berarti terkumpul uang sebanyak 500.000. 500.000 dibelikan beras 10 kilo, kira-kira sekitar 150-an ribu. 1 kilo untuk 5 orang anak rasanya cukup. Sisa uang 350.000, belikan ayam 5 ekor, 1 ekor potong 10, berarti dapat 50 potong. Harga 150-an ribu, berarti sisa uang 200.000. 200.000 buat tahu tempe plus sayur mayur rasanya cukup. Megawati mungkin lupa bahwa 10.000 itu diberikan untuk jutaan anak. Kalau dikumpulkan miliaran malah triliunan juga jadinya. Jadi itu tidak kecil, memang tidak besar juga, tapi cukup untuk menjalankan program yang sangat baik itu. Dan jangan lupa di tempat kami di Kota Padang masih ada nasi Padang yang sebungkus harganya Rp10.000.
dengan satu protein plus sayur dan kuahnya yang sangat enak itu. Tapi yang biasa makan di restoran memang 10.000 belum dapat apa-apa. Minimal 50 hingga 100.000 baru bisa makan enak. Detail seperti itu mungkin kurang diketahui Megawati Soekarnoputri meski beliau mengaku sering sekali turun ke bawah. Sampai gang senggol segala masih beliau titip kepada Pramono Anung untuk didatangi bersilaturahmi ke situ saat masa kampanye. Dengan keakrabannya terhadap Presiden Prabowo, sebetulnya tak ada lagi alasan PDIP berada di luar pemerintahan. Apalagi Presiden Prabowo pernah mendampingi beliau saat nyapres tahun 2009 lalu. Sayang sekali beliau berbicara seolah jauh, tapi sebetulnya sangat dekat terlihat dari panggilannya terhadap Presiden Prabowo, Mas Bowo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah Megawati itu ada pada Jokowi bukan Prabowo. Dan saat ini eranya Prabowo bukan Jokowi. Tapi mungkin bayang-bayang Jokowi masih terlihat pada Prabowo sehingga Megawati memilih menghindarinya. Jadi PDIP yang menghindar bukan partai-partai lain yang menjauhi seperti klaim Megawati. Mana pula ada yang berani mengacak-acak PDIP, justru PDIP lah yang saat berkuasa dulu terlihat mengacak-acak partai lain. Sayang sekali karena persoalan dengan Jokowi jadi merembet kemana-mana. Padahal Megawati terlihat akrab dengan Presiden Prabowo dari gaya bicaranya. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Megawati Soekarnoputri, Bu Mega bilang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Ya, lo benar. Tapi opo? Kuhitungkan 10.000. 10.000 toh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengan ini tolong deh dihitung lagi. Kata Ibu Mega. Ya, lo tepuk tangan dong ibu-ibu. Bu Mega minta orang tepuk tangan karena dia mengkritik Bapak Prabowo Subianto. Dia bilang, apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabe. Ya, katanya dia tahu ngulek cabe segala ya. Terus kata Bu Mega, ini kemanusiaan tahu. Lo iya, nanti kalau makin melambung ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ya, ibu gimana dong cabe sekarang? Aduh pusing deh gua. Ya ibu, ada yang nanya lagi bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua, kata Ibu Mega. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya Mas Bowo, saya mesti kritik. Loh orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapatnya apa toh? Baru ibu-ibu bilang lah ya, paling tempe dapatnya. Iyalah aku bilang kata Ibu Mega, karena saya bisa masak. Keren nggak Presiden Republik Indonesia? 3 profesor bla 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 bla. Juga masak boleh. Gila lah kata Ibu Mega. Ibu Megawati Soekarnoputri, Anda kalau mau mengkritik Bapak Prabowo Subianto, setidaknya Anda harus mempunyai solusi. Jangan cuma kritik aja Bu, tanpa solusi. Ya, percuma. Semua orang boleh mengkritik. Kalau Anda merasa ya 10.000 rupiah yang dikasih oleh pemerintah untuk makanan gratis bagi ya anak-anak sekolah di Indonesia ini itu kurang, harusnya Ibu coba cari solusinya lah. Atau Ibu tambahi pakai uang pribadi Ibu. Kan Ibu kaya raya. Cucu Ibu aja ya, yang umurnya 25 tahun, harta kekayaannya sudah 38 miliar Bu. Apalagi anak Ibu, apalagi Ibu sendiri. Kan gak salah toh kalau sekali-sekali ya Ibu menyumbangkan uang pribadi Ibu untuk anak-anak di Indonesia ini. Katanya Ibu mencintai rakyat Indonesia, tapi buktinya tak ada. Waktu Ibu jadi presiden, pernah nggak Ibu berpikir untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia ini? Jadi kalau sekarang Bapak Prabowo buat program makan gratis untuk anak-anak sekolah, ya walaupun dananya cuma 10.000, berarti Bapak Prabowo lebih mencintai rakyat Indonesia daripada Ibu sendiri. Orang kalau mengkritik gampang Bu, ya ngasih solusi yang payah. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan apapun untuk rakyat Indonesia ini, ya sebaiknya kita diam.
itu lebih baik, itu lebih bijaksana. Kalau ibu keluar-keluar mengkritik tanpa solusi, ya kan, gak ada gunanya. Semua orang boleh mengkritik. Kalau tanpa solusi, zero bu, tak ada hasilnya. Jadi sekali lagi saya bilang sama ibu, gak salah toh, ibu kan udah kaya raya, ya, cucu ibu punya uang banyak, apalagi anak ibu. Gak salah toh kalau ibu sumbangkan, ya kan, ataupun sedekah kepada anak-anak di Indonesia ini, biar mereka bisa menikmati makan gratis, ya, yang bergizi. Kalau cuma 10.000, ibu bantulah, ibu tambahi jadi 20.000, itu baru mantap bu. Tapi kalau cuma kritik aja, tong kosong nyaring bunyinya bu. Semua orang boleh mengkritik. Ibu ini terlalu bangga ya, mantan presiden, tapi percuma bu. Ibu mantan presiden pun kan dulu, waktu ibu jadi presiden, ibu nggak ada juga mikirkan anak-anak di Indonesia ini. Apa yang ibu buat untuk anak-anak di Indonesia ini, untuk makanan bergizi untuk anak-anak di Indonesia ini? Tak ada juga. Jadi saran saya buat ibu, ya, tak perlu mengkritik program pemerintah kalau seandainya ibu tidak punya solusi buat rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia, ya. Pemberian makan gratis itu udah membantu, setidaknya membantu orang tua mereka. Mereka tak susah lagi mengeluarkan biaya untuk jajan sekolah anaknya. Harusnya, ya kan, ibu berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, karena program ini, ya, Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka yang membuatnya. Berarti Bapak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka lebih mencintai rakyat Indonesia daripada ibu sendiri yang selalu berkoar-koar untuk rakyat, untuk rakyat. Tak ada hasilnya sama sekali. Kapan ibu memikirkan rakyat Indonesia? Cuman omongan aja, tak ada tindakan sama sekali. Jadi ini kesempatan ibu. Bagi saya ini kesempatan buat ibu. Kalau ibu rasa 10.000 itu tidak cukup, ibu tambahilah pakai uang pribadi ibu. Ibu kan kaya, ya kan? Harta ibu mungkin 7 turunan gak habis juga. Betul gak bu? Ya bu ya. Jadi sekali lagi saya bilang bu, kalau mau mengkritik program pemerintah, setidaknya harus ada solusinya. Bukan cuma kritik bu. Kritik tidak bermanfaat, tidak perlu bu. Ya, yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah kritik dan solusinya. Rakyat Indonesia sekarang udah cerdas bu. Mereka tahu mana orang yang memang untuk kepentingan rakyat Indonesia, mana orang yang memang untuk kepentingan pribadi dan partai. Nih lagi rame, Bu Megawati kritik makan gratis Prabowo. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. 10.000 tuh. Apalagi sekarang apa? Harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Sebagian orang setuju dengan pendapat Bu Megawati karena semua serba mahal. Tapi bagi gua pribadi masih masuk akal sih. Pertama, ini untuk anak sekolah, nggak sebesar porsi kayak kita orang dewasa. Yang kedua, 10.000 di setiap daerah itu beda-beda. Misal ada di daerah A 10.000 udah dapat nasi ayam, ada di daerah B 10.000 dapat nasi ayam tempe telur dan lain sebagainya. Jujur gue ini gak dibayar ya, tapi masih masuk di logika gue. Contoh gini, satu keluarga punya 2 anak. Satu anak sehari makan ditanggung 10.000. 10.000 dikali 30 hari sekolah lah, biar gampang ya, 300.000. Kalau satu keluarga punya 2 anak, berarti udah ngehemat berapa? 600.000. Begitupun kelipatan keluarga selanjutnya. Dan di sini diuntungin siapa? Ya keluarga orang-orang ini, bukan ketua partai, Bu. Kalau harganya ditinggiin lagi, nanti malah ada dikorupsi lagi. Kalau memang tujuannya sama-sama buat rakyat, minimal ya ketua partainya ataupun anggotanya pada ngebantuin, kayak nambah 5.000, jadi anak-anak dapat porsinya 15.000 atau 20.000. Ya enggak sih? Nah, gimana menurut kalian pendapat tentang Bu Megawati? Setuju atau enggak? Kalau spill di daerah kalian 10.000 udah dapat nasi apa aja sih kira-kira buat anak kecil? Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Gini ya Bu, dengerin ya Bu Ketum. Tadi Bu Ketum ngomong bahwa 10.000 emang dapat makanan bergizi di tengah harga barangnya lagi naik-naik begini. Coba disuruh ngecek anggaran ulang gitu.
mungkin Bu Ketum itu mainnya harus agak jauh dikit gitu ya. Ketika Bu Ketum ingin makan-makan di luar, coba sekali-kali berhenti datang ke restoran di mana harga satu makanannya di atas 50.000. Ya jelas 10.000 nggak ada artinya kalau ngomong masalah makanan di restoran. Coba sekali-kali datang ke warteg, beli makanan di warteg dengan uang 10.000. Udah dapat tuh karbohidrat, dapat protein, dapat lemak, dapat serat. Saya tahu sih, emang Bu Ketum nggak pernah level untuk makan makanan yang ada di warteg. Tapi at least cobalah beli, sekalian bantu-bantu juga kan usaha UMKM supaya setidaknya ada lah daripada Bu Ketum untuk bantu mereka beli makanannya. Atau mungkin gini, kalau misalnya Ibu Ketum mau belanja, jauhin dikit mainnya, jangan sebatas belanja di supermarket. Sekali-kali datang ke pasar tradisional, bedain harga barang di supermarket dengan harga barang di pasar tradisional. Ya biar tahu kan selisihnya berapa puluh persen tuh harga barangnya. Ya tapi saya tahu sih kan nggak pernah level untuk nginjek pasar tradisional. Atau mungkin kalau misalnya emang Bu Ketum pernah belanja di pasar tradisional, coba sekali-kali belanja barang bukan dengan eceran, tapi beli secara grosir, datengin pedagang sembako yang grosir, biar tahu gitu loh selisih harganya. Kalau beli barang secara eceran dan secara grosir itu udah akan beda jauh. Jadi kalau nggak pernah main yang lebih jauh lagi dibandingkan cuman ke restoran, supermarket, coba sekali-kali dicoba dulu baru ngomong gitu. Saya ngomong semua ini bukan karena saya dukung Pak Prabowo, bukan karena saya pendukungnya Pak Prabowo atau bla 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 bla. I know what I said was harsh, tapi Bu Ketum, saya bisa ngomong seperti ini karena saya menjalankan semua yang saya sampaikan tadi setiap harinya. Saya belanja barang secara grosir, saya belanja barang itu untuk diolah, untuk saya jual kembali dalam bentuk makanan jadi. Dan saya 10.000 masih bisa provide nasi, masih bisa provide sayur, masih bisa provide tempe, telur, bahkan ayam. Jadi kalau misalnya Bu Ketum nggak pernah menjalankan sendiri setiap harinya, coba sekali-kali dijalankan. Atau mungkin kalau nggak sanggup jalankan ya seperti saya bilang tadi, datang ke warteg, cek di warteg 10.000 Bu Ketum itu dapat apa aja. Jadi apalagi pengolahan makanan ini nanti akan dilakukan secara massal. Udah belanjanya secara massal, dikerjakannya massal, otomatis cost-nya juga akan tertekan. Jadi 10.000 itu sudah sangat worth it untuk kasih makanan anak-anak, porsi anak-anak dengan gizi yang cukup baik. Coba sekali-kali jauhin mainnya, jangan sebatas restoran dan supermarket. Terima kasih. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi katanya. Ibu Mega lagi, Ibu Mega lagi. Assalamualaikum Bu Mega, videonya saya setik ya. Ya Allah, Ibu Mega kalau setiap berbicara, setiap mengeluarkan kata-kata kelihatannya nggak dipikir terlebih dahulu. Ibu Mega mengatakan uang 10.000 buat apa dan untuk apa. Ya mungkin bagi Bu Mega dan keluarganya dan cucu-cucunya mungkin nggak seberapa uang seperti itu, tapi bagi kami masyarakat kecil sangat berharga sekali. Terus pertanyaannya sekarang, dulu waktu Bu Mega menjadi presiden itu sudah bisa berbuat apa untuk rakyat kecil seperti kita ini? Ya, sudah bisa berbuat apa untuk kami sebagai rakyat kecil? Sampai itu anak proklamator katanya, punya pemikiran yang cerdas dan bijak, tapi setiap mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan ucapan itu tidak menunjukkan
bahwa panjenengan itu adalah seorang anak proklamator. Bagi kami anak-anak miskin yang tidak mampu dengan adanya makan gratis yang disediakan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka Bu Mega, itu sangat bersyukur sekali. Baru di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ada program makan gratis. Kalau zamannya Bu Mega menjadi presiden, apa yang bisa diperbuat untuk rakyat? Hah? Apa saya tanya? Malah panjenengan banyak menjual aset-aset negara yang seharusnya dilindungi, sampean jual dengan dalih ini, itu, ini, itulah dan lain sebagainya. Jadi Bu Mega kalau berbicara sudah tidak pakai kontrol lagi. Makanya rakyat Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya Partai PDIP Perjuangan. Karena ya begitu, ketumnya, kader-kadernya yang berpotensi itu kalau berbicara sangat sombong sekali. Sangat sombong sekali. Tidak memikirkan bahwa omongannya, ucapannya itu akan menyakiti rakyat kecil, khususnya rakyat Indonesia. Bu Mega, memang Bu Mega orang berbicara itu sangat gampang dan pintar, tapi untuk melaksanakan dan menjalankan itu sangat susah sekali, sangat susah sekali. Memang di zaman sekarang itu apa-apa serba mahal, tapi kenyataannya di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran uang 10.000 bisa menyenangkan hati anak-anak yang ada di sekolah yang mendapatkan program makan gratis. Mungkin bagi cucu ibu tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya uang 10.000, tapi bagi anak-anak kami, anaknya orang nggak punya, itu sangat berarti sekali. Tolong Bu Mega kalau berbicara dipikir dulu, karena pembicaraan panjenengan itu dipantau, didengar, diperhatikan oleh rakyat Indonesia. Kalau omongan saya, ucapan saya, kata-kata saya, karena saya cuma kuli bangunan, orang gak berpendidikan, orang tidak pernah berkecimpung di pemerintahan dan di politik, nggak ada dampaknya. Tapi kalau panjenengan itu dampaknya sangat luas sekali. Ya, mudah-mudahan Bu Mega bisa memperbaiki ucapannya, kata-katanya tidak berlarut-larut. Jangan karena dendam yang berkesumat dengan kekalahannya, dendam dengan Pak Jokowi sampai ke putranya, akhirnya merambet ke Pak Prabowo. Sakit hati yang berkepanjangan tidak baik Bu Mega. Karena apa? Penyakit hati yang bisa menyembuhkan hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Buang jauh-jauh rasa dendam, rasa iri, rasa dengki kepada orang lain. Seharusnya orang lain itu sukses, teman kita sukses, tetangga kita sukses, kita ikut senang, kita ikut mendukung dan menyengkuyung.
bukan malah iri, dengki, memberikan apa itu provokasi yang tidak benar dan sebagainya. Itu ya Bu Mega, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.000 toh, ya apa yo? Apalagi sekarang orang nak. Nah, tentang makan bergizi gratis. Nah, saya tahu Bu Megawati ini pasti benar masak. Tetapi kalau kita menilai secara real aja ya, faktanya di Jogja ini banyak kok makanan 10.000 itu sudah dapat ayam. Ini sudah dijual loh ya, bukan HPP ya. Jadi udah harga jual. Anda kalau ke Jogja, kemarin saya juga bikin konten di Batam ada, di Sumatera Barat, ponakan saya juga kuliah di Sumatera Barat, di Padang masih ada. Di bawah 10.000 juga masih ada, dapat ayam, dapat sayur ya. Nah jadi kalau saya kalkulasinya begini Bu, anggaplah harga beras ini kan kita pembeliannya kan langsung banyak ya. Harga beras itu bisa 13.000, mungkin bisa di bawah itu. 13.000 dibagi 10, jadi 1 kilo itu bisa 10 siswa ya, berarti 1.300. Kemudian telur itu anggaplah 1.700 per bijinya, berarti 3.000. Kemudian sayur anggaplah sayur itu anggaplah 750, berarti 3.750. Susu ya kan udah masuk itu Bu. Jadi jangan menilai dengan cara makan kita. Saya sendiri aja makan juga telur tiap hari Bu. Ya ini makan telur tiap hari saya. Jadi telur saya makan 2-3 udah kenyang banget ya. Nah kalau satu hari makan nasi sama telur, kemudian tempe, sayur, susu sudah masuk. Mungkin memang keuntungan vendornya yang tipis. Nah tapi kalau vendor mau ngambil ya malah bagus kan, silakan. Jadi dia keuntungannya tipis tapi ajek, udah jelas pasti dikontrak berapa setahun atau 2 tahun, dia udah bisa memikirkan keuntungan dia berapa lama gitu ya. Dan saya sangat yakin program ini sangat luar biasa, implikasinya sangat luar biasa. Petani jadi hidup ya kan, petani sayur juga hidup, kemudian peternak ikan juga hidup ya kan, kemudian koperasi dihidupkan lagi. Jadi uang ini benar-benar berputar di tingkat bawah sehingga inflasi itu bisa dikendalikan. Nah, sehingga harga-harga itu bisa dikendalikan. Ini program yang sangat smart dan keren menurut saya. Setelah saya ulik-ulik ya, ini program yang keren menurut saya. Jadi benar-benar uangnya itu berputar di bawah. Nah, yang perlu dijagain jangan sampai oligarki lagi yang main ya kan. Nah, ini yang perlu dilihat nanti. Jangan sampai ini tengkulak-tengkulak besar ya, ini yang permainnya. Tapi saya pikir kalau mainnya di daerah ya tengkulak-tengkulak daerah lah ya, yang uang kekuasaan ya nggak sampai triliunan lah duitnya itu kan, bisa dinikmati. Apalagi ini kebijakannya lewat koperasi. Kemudian yang saya dengar program ini adalah satu dapur umum melayani 5.000 siswa. Nah itu menurut saya masuk akal. Bayangkan sekolah dasar aja 25 juta siswanya di Indonesia, belum SMP, belum SMA, belum TK. Jadi uang yang beredar sangat luar biasa sekali ini. Nah sehingga program bansos itu bisa dialihkan menjadi program MBG. Jadi bansos sudah nggak ada lagi, tapi nanti yang bergerak adalah MBG. Nah, program ini selain bikin anak Indonesia semakin bergizi, otaknya cemerlang, ini juga bisa meminimalisir stunting yang ada di beberapa daerah. Bayangkanlah ya, banyak siswa-siswa kita yang tidak bisa makan siang di sekolahnya karena nggak bawa uang ya. Coba kalau Anda membayangkan ada orang tua yang punya anak 3 orang sekolah, ya kan? 3 orang sekolah, satu hari 10.000 dikali 30.000, udah lumayan loh itu. 30.000 dikali 25, 750.000 dia menghemat makan untuk anak-anaknya, dan mereka anaknya itu bisa bergizi makanannya. Nah yang bergizi itu kan standarnya sangat simpel dan sederhana aja, protein hewani ya, telur, ayam, ikan, betul nggak? Nah ayam itu kan bisa dibagi 12 atau dibagi 16, itu terserah, yang penting masuk budgetnya. Nah jadi saya pikir Bu Mega, sebenarnya untuk masyarakat 10.000 itu sudah bisa bergizi makanannya Bu. Yang apa yang kita pikir itu makan 10.000 dapat apa, makanya enak apa enggak, makanya kenyang apa enggak, kenyang lah pasti untuk anak-anak ya kan. Nah gitu, kalau saya
MBG ini program yang keren, hebat menurut saya. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa kasus vendor-vendor yang bermasalah langsung di blacklist, langsung disikat. Kalau bermasalah langsung disikat, langsung dihilangkan. Oke? Semoga MBG ini berjalan dengan masif di seluruh Indonesia sehingga Indonesia bisa mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Karena program ini sangat luar biasa. Salam, saya Adli Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar setelah menyaksikan tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.